Haleluya. Puji nama Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dan saya percaya saudara juga merasakan Tuhan itu baik. Kalau saya mengatakan Tuhan itu baik, saya ingin saudara mengatakan selamanya. Atau saya ingin mengatakan selamanya, dan saudara saya ingin dorong untuk mengatakan Tuhan itu baik. Dan saya percaya dengan antusiasme yang seperti itu, dengan iman yang hidup seperti itu, meyakini bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu selamanya baik, Tuhan itu selamanya bertindak bagi kita, meskipun terkadang kita merasa sepertinya Dia tidak hadir dalam kehidupan kita. Saya ingin mendorong kita, saudara sekalian, untuk punya iman yang hidup, meyakini bahwa Tuhan itu baik. Saya menyapa Anda sekalian kembali dari Pulau Dom. Di sini memang disengaja dilakukan rekaman untuk tiga seri dari renungan tentang bejana yang dipulihkan, sebagai bagian daripada renungan tema kita tahun ini menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji Engkau untuk kasih karuniamu atas hidup kami, untuk kebaikanmu atas hidup kami. Kami berdoa, berkatilah perenungan firman Tuhan ini, dan biarlah menjadi kekuatan iman, kekuatan rohani bagi setiap hamba-Mu dan seluruh warga Bala Keselamatan yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau. Amin. Saudara sekalian, saudara masih ingat minggu lalu kita berbicara tentang peristiwa yang dicatat di dalam Yohanes pasal 21. Dan hari ini kita masih berfokus pada perikop itu, secara khusus pada bagian pertama dari pasal 21 ini. Minggu lalu saya bacakan kepada kita bahwa murid-murid Yesus, khususnya Petrus, mengambil keputusan untuk pergi kembali ke tempat pekerjaannya yang lama, menangkap ikan. Kemudian saya menjelaskan, saudara sekalian, bahwa waktu itu sepanjang malam mereka mencari ikan dan tidak satu pun. Sehingga ketika Yesus menanyakan, adakah lauk pauk padamu? Dan mereka mengatakan tidak ada. Kemudian saudara masih ingat, di dalam kisah ini dicatat bahwa di dalam ayat yang ke-6 dari Yohanes 21, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara akan membaca pada bagian berikutnya, saudara mendapati bahwa dihitung jumlah ikannya sebanyak 153 ekor. Kenapa dihitung? Karena Tuhan adalah Tuhan yang tahu persis kebutuhan kita. Tuhan bukanlah hanya yang kira-kira, saudara sekalian. Tuhan adalah yang mengerti secara rinci, secara detail tentang hidup kita, tentang kebutuhan kita. Tidak pernah Tuhan tidak tahu isi dompet kita. Tidak pernah Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan di meja makan kita, di dapur kita. Maka hari ini saudara sekalian, kalau kita bisa melihat ikan-ikan itu bisa dihitung jumlahnya sampai 153 ekor, dicatat sedemikian rupa, saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Maka bagian daripada renungan kita hari ini, bejana yang dipulihkan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dan mengklaim kebenaran itu, yaitu kebutuhan yang dipulihkan. Kebutuhan kita sebagai bejana diketahui oleh Tuhan. Dan untuk itu saudara sekalian, kita perlu meyakini itu. Di dalam catatan berikutnya, dari Yohanes 21 ini saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Saudara sekalian, Yesus Kristus tahu persis murid-murid begitu letih sepanjang malam mencari ikan, mereka tidak mendapatkannya. Kemudian Yesus meminta mereka menebarkan jala mereka di sebelah kanan dari perahu itu. Lalu ketika mereka sampai di darat, mereka mendapati Yesus
sudah memanggang satu ekor ikan, kemudian dia sudah menyiapkan juga roti di situ. Dan saya sangat yakin itu merupakan gambaran tentang Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang kalau kita gambarkan melihat pulau-pulau ini sedemikian luasnya, mengagumkannya, itu hanya satu titik kecil gambaran tentang kebesaran Allah. Tapi Allah yang besar itu turun ke dalam dunia, memanggang ikan dan roti untuk murid-muridnya. Bukankah itu merupakan sebuah anugerah yang besar? Bukankah itu merupakan sebuah gambaran tentang Allah yang peduli terhadap umatnya, yang membutuhkan? Saudara sebagai bejana dan saya sebagai bejana, dari waktu ke waktu kita punya kebutuhan, kita punya kekurangan di dalam kehidupan ini, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan hari ini kita mendapati di tepi pantai itu, Yesus menyediakan ikan sangat cukup. Yesus menyediakan roti untuk kebutuhan murid-muridnya. Di dalam perjanjian lama ada sebuah catatan tentang peristiwa ketika Abraham membawa putranya untuk dikorbankan. Ketika putranya menanyakan, di manakah domba yang akan dikorbankan? Di sini sudah ada kayu-kayu siap untuk melakukan membakar korban itu. Tetapi di mana korban itu? Abraham tahu bahwa Tuhan meminta putranya untuk menjadi korban. Tetapi mereka naik ke gunung. Dan di bukit itu, di atas gunung itu, Tuhan menyediakan. Peristiwanya mencatat, saudara sekalian, bahwa ketika Abraham hendak mengorbankan anaknya, Tuhan memanggil dan menghentikan. Kemudian dia melihat di semak-semak ada seekor ternak domba yang sudah disediakan. Sehingga di dalam Kejadian pasal 22 dikatakan demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan. Dia menggunakan huruf besar. Semuanya huruf besar kata Tuhan. Jehovah. Allah yang menyediakan. Di gunungnya Tuhan tidak selamanya dalam bentuk gunung, saudara sekalian. Di gunungnya Tuhan berarti di tempat di mana Tuhan bisa mengalirkan berkat. Di pantai sekalipun bisa menjadi gunungnya Tuhan. Gunung seperti lumbung. Di tempat di mana Tuhan berada, di situ Tuhan menyediakan. Maka pada hari itu di tepi pantai, di mana Yesus ada, di situ roti dan ikan tersedia. Di mana Yesus ada, di situ kekuatan disediakan. Di mana Yesus ada, di situ petunjuk diberikan. Di mana Yesus ada, di situ nasihat diberikan. Di mana Yesus ada, di situ pengharapan diberikan. Di mana Yesus ada, di situ damai sejahtera diberikan. Maka saudara sekalian, kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan kita keyakinan iman bahwa Ia hidup selama-lamanya menjadikan kita memiliki pengharapan akan setiap kebutuhan kita dipulihkan, dicukupkan oleh Tuhan. Selama kita yakin dan mengimani bahwa Yesus adalah penyedia bagi kita. Ialah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Apakah yang menjadi kebutuhan saudara pada hari ini? Adakah di antara saudara merasa kekurangan pengalaman, kekurangan pengetahuan? Adakah di antara saudara merasa kekurangan materi, kekurangan dalam konteks ekonomi? Saya tidak melihat di sini kita dijanjikan melimpah-limpah. Tetapi di sini firman Tuhan menjanjikan bahwa engkau cukup dari waktu ke waktu. Kalau ada di antara saudara yang merasa kekurangan sesuatu hari ini, Tuhan ada. Dia bersedia, bahkan siap selalu untuk menyediakan apa yang saudara perlukan.
mungkin tidak selamanya tepat menurut waktu saudara, tetapi selalu tepat menurut waktu Tuhan. Ketika murid-murid membutuhkan, tepat di saat mereka membutuhkan, Yesus hadir bagi mereka. Bejana yang dikuduskan juga adalah bejana yang kebutuhannya dipulihkan oleh Tuhan, dicukupkan oleh Allah yang Maha Kaya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba sadar bahwa hari-hari ini begitu banyak kebutuhan di dunia ini, khususnya bagi umat Tuhan. Hamba sadar ada kebutuhan ekonomi yang dipulihkan, ada kebutuhan kekuatan kesehatan yang dipulihkan, ada kebutuhan pengharapan yang perlu dipulihkan, ada kebutuhan ilmu pengetahuan atau gagasan-gagasan yang perlu dipulihkan kembali. Hamba berdoa, ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah umat Tuhan, sehingga dengan iman kami percaya di mana Tuhan hadir, di situ menyediakan, Tuhan menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, beri kami iman untuk yakin bahwa Yesus masih hidup dan akan tetap hidup. Dan ketika kami mengizinkan Yesus hidup dan kami menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan hidup di dalam kehidupan kami, maka kami yakin apapun yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan mencukupkan. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.